Dok, kan sudah mendekati Idul Adha nih. Untuk jenis-jenis hewan kurban itu ada apa saja sih? Untuk jenis-jenis hewan kurban yang biasa dipakai adalah kambing, domba, dan sapi. Namun di beberapa daerah ada yang menggunakan kerbau dan ada juga untuk kurban. Untuk ciri-ciri hewan kurban yang sehat seperti apa sih, Dok? Oke, untuk ciri-ciri hewan kurban yang baik, pertama kita lihat nafsu makannya itu masih besar dan dia hewannya tidak lemas. Yang kedua, kalian bisa lihat dari tubuhnya itu rambutnya itu mengkilap dan dia bersih, tidak kusam, juga tidak banyak luka di sekitar tubuhnya. Yang ketiga, kalian bisa lihat dari bagian mata dan hidung. Bagian mata itu masih jernih dan tidak ada banyak leleran atau tidak ada banyak discharge. Kemudian di hidung juga tidak banyak darah ataupun hidungnya masih terlihat lembab, tidak kering. Yang keempat, kalian harus pastikan hewan tersebut tidak cacat secara fisik. Jadi kakinya tidak pincang, kemudian tanduknya tidak patah, dan tidak ada bagian-bagian yang kurang dari hewan tersebut. Selain dilihat dari kesehatannya, ada tips lagi nggak, Dok, untuk memilih hewan kurban yang benar? Untuk tips memilih hewan kurban, pertama kalian harus memastikan dari syarat umurnya. Untuk kurban domba dan kambing minimal itu umur 1 tahun, dan untuk kurban sapi itu minimal 2 tahun. Kedua, kalian bisa memastikan dari peternak ataupun kondisi kandang di sapi tersebut. Peternak yang baik pasti akan memastikan kondisi kandangnya bersih, makanannya cukup, minumnya cukup, dan hewannya tersebut bersih. Bila peternak yang baik, kalian bisa dengan aman membeli hewan tersebut karena bisa kita bilang berarti hewannya baik juga. Yang ketiga, kalian bisa meminta bantuan dokter hewan untuk mengecek hewan tersebut, memastikan tidak sakit, memastikan sudah divaksin ataupun sudah diberi obat cacing. Sehingga ketika dilakukan pemotongan, kalian akan mendapatkan hewan sehat juga daging yang sehat. Untuk kasus PMK sendiri, apakah masih ada, Dok? Dan boleh kasih info nggak, Dok, mengenai PMK untuk calon pembeli dan peternak? Oke, untuk penyakit PMK sendiri itu adalah penyakit mulut dan kuku, di mana gejalanya bisa dilihat dari adanya luka atau lesi di bagian mulut, bibir, lidah, maupun kuku dan kaki sapi. Di beberapa daerah, penyakit PMK ini masih ada, walaupun sudah banyak berkurang karena sudah beberapa banyak hewan yang diberi vaksin, tapi tetap harus kita perhatikan juga. Oleh karena itu, dari teman-teman semua yang membeli hewan kurban, penting untuk mengecek bahwa hewan yang mau dipakai itu sudah memiliki SKKH, surat keterangan kesehatan hewan, dan sudah divaksinasi PMK.